Selamat pagi untuk kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan. Karena saya kira ini menurut saya kira kita jadi terlena, tertidur, jadi tidak semangat. Ternyata umat manusia luar biasa, tetap semangat. Nah, di sini saya pertama-tama mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bisa berdiri di depan Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian untuk berbagi pengalaman panggilan atau kisah panggilan di minggu panggilan ini. Terima kasih banyak Romo atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya harap ketika saya berbicara nanti tidak ada yang ngantuk, ya? Masih tetap semangat dong? Oke. Selamat mendengarkan kisah saya. Tapi sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu. Sebelumnya sudah yang mengenal saya? Belum. Sayang sekali, ya. Padahal saya sudah lama di sini. Baik. Seperti kata Plato mengatakan, tak kenal maka sudah kenal. Ya benar. Nanti saya aku dulu. Ya, memang benar. Tak kenal maka saya setelah kenal semakin sayang, dan saya harap juga bukan hanya semakin sayang, tetapi di setiap lantunan doa Bapak Ibu, nama saya dibawakan supaya panggilan saya kuat. Ya toh? Baik. Perkenalkan, nama saya Suster Ivania Samosin. Ada yang tahu saya berasal dari mana? Dari mana? Ya, betul sekali. Kalau Ibu kayaknya ada pertanyaannya. Ya, saya berasal dari Sumatera Utara. Sudah jelas saya Samosin, ini ada yang tua Ibu Samosin. Rumah saya dekat sana. Nanti kalau mau berkunjung, boleh-boleh aja. Bisa berkunjung juga ke rumah saya. Saya dari Kongregasi Suster PI. Ada yang tahu PI, panjang PI apa? Tidak tahu. PI itu adalah penyelenggaraan ilahi. Jadi saya calon suster dari tarekat penyelenggaraan ilahi. Saat ini saya sedang menjalani masa formasi atau pendidikan tahun novis kedua, dan bulan 6 kalau berjalan lancar saya akan mengucapkan kalau sementara. Jadi mohon doanya supaya bulan 5 sampai bulan 6 ini semuanya lancar segala persiapan. Dan ini saya sedang mempersiapkan refleksi menuliskan perjalanan panggilan saya, bagaimana Allah yang saya imani, yang saya alami sungguh berkarya di dalam diri saya. Lalu kalau ditanya bagaimana sih awal perjalanan panggilan, sebenarnya simpel. Itu karena saya berjumpa dengan seorang suster. Sama seperti Bapak Ibu, perjumpaan itu menumbuhkan suatu rasa cinta. Makanya menjanjikan untuk hidup bersama. Sama juga saya tertarik dengan masuknya raja suster itu karena melihat seorang suster. Kebetulan saya itu gerejanya di stasi, bukan seperti yang paroki dilayani setiap hari Minggu, perayaan hari Senin. Kalau saya itu bisa dikatakan 1 bulan sekali, jadi sangat minim karena rombongan di sana paroki itu hanya 2, stasi yang dikunjungi itu banyak. Jadi nanti bergantian romo atau suster. Ketika saya gereja, saya termasuk orang yang rajin Bapak Ibu ke gereja, ya. Nah, saya gereja, saya berjumpa dengan suster. Dari pandangan pertama itu saya merasa kayak jatuh cinta. Sepertinya hidup menjadi seorang suster itu enak. Hidupnya suci, berdoa terus. Itu yang ada dalam pikiran saya. Dan yang paling menariknya lagi, suster tersebut sungguh ramah menyapa umat, ramah terhadap anak-anak, dan itu yang membuat saya jatuh cinta. Intinya kalau saya sudah tamat sekolah, saya menjadi suster. Saya ingin seperti suster ini, ramah kepada umat dan bisa
Tapi ternyata berkehendak lain melalui kedua orang tua saya. Orang tua saya mengatakan, nanti kamu sekolah di SMA Katolik dan masuk asrama. Nah, saya sudah mulai stres. Lalu nanti saya tidak bisa bebas lagi. Saya tidak bisa setiap hari bersama dengan nenek saya. Karena di keluarga itu saya adalah cucu pertama dan anak pertama. Jadi sudah menerima kasih sayang, sudah lengkap dengan perhatian-perhatian mereka. Saya mengatakan saya tidak mau kamu di negeri. Orang tua saya mengatakan tidak, kamu harus di sekolah di SMA Katolik supaya terjamin dalam belajar, terjamin dalam keamanan diri, karena akan diasuh oleh suster. Nah, ketika kita tidak soal suster, jangan lihat suster memang ada di sana. Iya, nanti kalau sekolah itu seorang suster dan di asrama juga suster yang mendampingi. Oh ya udah, saya percaya apapun pilihan dari mama dan bapak itu, saya yakin itu terbaik untuk saya. Ya, dengan bertani meninggalkan diri saya itu, ya saya mengiyakan. Ya, saya sekolah di SMA. Nah, saya sekolah di SMA Katolik. Nah, memang benar. Saya belajar saya terjamin, bukan hanya belajar, tapi juga saya juga semakin tumbuh. Kerinduan saya untuk berdoa. Setiap sore itu, setiap pagi sore, Ekaristi, ibadah pagi pakai brevir karena sudah diajar di sana. Itu yang menentukan panggilan saya. Lalu singkat cerita tamat SMA. Teman-teman saya sudah sibuk mau kuliah di sana, kuliah di sini, nanti mau jadi ini, mau jadi itu. Tapi saya bingung, galau ya, galau. Saya mau jadi apa? Mau jadi suster? Apa iya di sini orang tua? Tapi dengan percaya diri saya mengatakan ke orang tua saya, Ma, Pak, saya mau jadi suster. Mereka kaget. Mau jadi suster? Kami menyuruhkan kamu di sana itu harapan supaya kamu bisa kuliah, sekolah tinggi, supaya nanti bisa membantu kami, meneruskan membantu adik ibu. Dan saya mengatakan, tidak, saya mau jadi suster. Usia ibu saya itu dan berikan izin, dia bersikeras, pokoknya kamu harus kuliah dan sekolah tinggi. Galau lagi. Lalu saya mengatakan, tidak apa-apa saya coba. Sampai ada kata saya coba dulu, kalau memang tidak ini nanti ya saya pulang gitu. Tidak, kamu harus kuliah dan sekolah tinggi. Suatu ketika saya mencoba untuk mencairkan hati mama saya dengan saya bernyanyi di panggung. Mana bisa saya cari? Oh Tuhan, Engkau yang aku cinta, yang membuat aku bahagia. Kalau saya tersenyum, oh saya berani pakai masa saya menyanyikan itu. Dan saya mengatakan, maaf saya menjadi suster. Tidak. Beberapa kali saya minta, jawaban selalu kata tidak, tidak. Akhirnya saya meminta bantuan nenek saya untuk berbicara kepada mama saya, mengutarakan niat-niat saya dari perpanjangan tangan. Dan ini juga saya yakini bahwa Tuhan sungguh berkarya melalui diri nenek saya. Dan puji Tuhan, mungkin dengan berkat juga kedua orang tua saya memberikan izin. Ya udah, kalau memang kamu jadi suster, jalani. Dan usaha kami, kamu harus bertanggungjawabkan apapun yang menjadi pilihanmu. Kamu sudah dewasa, sudah tahu mana yang baik, mana yang tidak baik. Usaha kami hanya itu, bertanggungjawabkan. Berjalanlah terus, jangan melihat ke belakang lagi. Karena untuk mencapai suatu cita-cita atau impian, kita harus berjalan terus dan tidak boleh menoleh ke belakang. Itu yang membuat saya semakin, oh iya, ada dukungan dari orang tua. Walaupun awalnya itu sulit ya untuk mendapatkan suatu persetujuan, tapi dengan bantuan Tuhan melalui kajian saya, akhirnya mendapat persetujuan. Sudah dapat persetujuan,
diri. Nah, kami diajar di sana bagaimana berdoa yang baik, diajar juga meditasi, masuk ke dalam diri, menghadirkan Tuhan, dan menuliskan hasil permenuhan, dan juga belajar merefleksikan setiap pengalaman yang kami alami sehari-hari. Jadi kami belajar tantangan yang kami hadapi itu karena semata-mata tantangan yang membawa beban, tapi sekarang ini saya bisa mengambil makna. Oh iya, saat ini saya mengalami kesulitan, berarti Tuhan mau berbicara ini kepada saya. Itu yang saya dapatkan. Lalu selain itu juga kami belajar bertanggung jawab apa itu. Jadi kerja yang rumah itu tetap ada di dalam biara. Jadi banyak tadi sebelum-sebelumnya itu Rasul itu berdoa, hidupnya suci. Pokoknya karena berdoa itu saya jadi suci ya. Itu yang saya ketahui dari Tuhan. Tapi ketika masuk dalam ya ternyata susah juga bekerja ya, dan juga susah kuliah ya. Bahkan pekerjaan sekecil pun, mohon maaf, di rumah itu susah kami memberikan contoh langsung turun tangan. Contohnya ya, membersihkan kamar mandi. Awalnya itu kami ya maju mundur ketika membersihkan kamar mandi, karena rasanya pekerjaan yang tidak menyenangkan. Nah, tapi kalau kami suruh bersihkan kamar mandi, sudah awalnya itu hanya siram, pokoknya basah, siram. Nanti cek lagi di sentuh itu lantainya itu, oh ini masih berdebu, ini masih kotor, dibersihkan lagi. Kami diajari bagaimana kreativitas kita untuk menemukan sesuatu untuk melakukan pekerjaan itu. Nah, singkat cerita, formasi atau pendidikan yang saya alami di rumah pendidikan profesor penyelenggaraan nilai ini ternyata bukan hanya menumbuhkan kepribadian saya, tapi membangun motivasi baru di dalam mengikuti Tuhan. Jadi sekarang ini tujuan saya masuk ke biara bukan hanya semata-mata hidup suci, tetapi saya mau melayani dan membagikan cinta, karena Tuhan lebih dahulu membagikan cinta itu, memberikan cinta itu kepada
suci.